I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Hari ini saya bersama Ibu Najwa dari SDN Buanam Mateko. Hari ini saya akan mengadakan wawancara mengenai muatan lokal atau mulok yang ada di SD atau TK. Mengenai bagaimana realitas mulok di SD, apakah hanya perlu lapang administrasi atau memang itu sangat penting untuk diajarkan di SD? Oke, terima kasih Ade Nurfadila ya. Ya, saya sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Ibu Khairul Najwa, saya biasa dipanggil Ibu Najwa. Saya di SD 26 Mateko memegang kelas 6A. Ya, sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk kepercayaannya mendatangi sekolah kami untuk melakukan menggali data tentang pembelajaran bahasa daerah. Pembelajaran bahasa daerah ini adalah merupakan bagian daripada kurikulum Merdeka, yaitu episode ke-17. Dia berada di episode ke-17, jadi revitalisasi bahasa daerah yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Iya, untuk pertanyaan ini, realitas mulok di SD, alhamdulillah realitas mulok di SD 26 Mateko itu sangat real dan nyata, karena memang bahasa daerah ini masuk dalam salah satu kurikulum kami, muatan lokal bahasa daerah. Untuk pelaksanaannya, kami tidak hanya sekedar mencantumkan bahwa ada bahasa daerah, tetapi memang kami ajarkan secara real di SD 26 Mateko. Adapun pembelajaran yang kami lakukan sama seperti pembelajaran yang lain, penyediaan fasilitas buku kami siapkan, kemudian guru kami pernah mengikuti workshop dari bahasa daerah ini, salah satu guru mewakili sekolah kami untuk mengikuti workshop itu. Kemudian untuk perlengkapan administrasi, karena pihak Kabupaten Bulukumba belum menyediakan kurikulum khusus untuk Bulukumba, maka kami memakai kurikulum yang seragam se-Sulawesi Selatan khusus bahasa Bugis. Jadi kami pakai kurikulum bahasa Bugis, dan untuk kurikulum bahasa Makassar kami di SD 26 itu tidak menggunakan, karena 100% dari siswa kami itu adalah penutur bahasa Bugis. Penting atau tidaknya bahasa daerah otomatis sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa? Karena bahasa daerah itu adalah yang pertama warisan. Itu adalah warisan dari leluhur kita. Itulah sebenarnya jati diri dari kita ini, bahwa kita adalah penutur Bugis. Jika ini kita tidak revitalisasi, kita angkat dari sekarang, maka otomatis jika tidak diajarkan dari sekarang, maka otomatis sebentar generasi penerus itu akan melupakan yang namanya bahasa Bugis. Ya, saya pikir seperti itu deh. Mengenai kendala-kendala apa saja yang Ibu sering temui dalam mengajar bahasa daerah? Kendala, iya, kalau kendala dari segi kurikulum, alhamdulillah tidak jadi kendala. Adapun kendala yang sangat mendasar sekali itu adalah kemampuan alami siswa, karena mereka tidak diajarkan di rumah, bukan hanya dari tulisan lontaranya, tetapi memang penuturnya.
ada siswa kami yang memang sudah tidak tahu bahasa Bugis. Ya, tidak tahu memang, meskipun bahasa Bugis makan, mereka tidak pernah pakai. Jadi kalau mengucapkan, pengucapannya itu di dalam kelas, otomatis kita guru harus mulai dari nol. Kemudian kendala yang kedua ya terlebih lagi terhadap tulisan lontara. Terkadang guru juga tidak fasih, ya, tidak fasih menulis dan membaca huruf lontara. Iya. Jadi kalau misalkan lalu bagaimana solusi yang dilakukan supaya Iya, solusinya kita mengajar mulai dari A, I, U, E, O. Kemudian yang kedua, dalam sekolah kami menerapkan setiap hari Rabu itu diusahakan semua person yang ada di dalamnya itu pakai bahasa Bugis. Iya, ada memang satu hari selama seminggu kami menggunakan bahasa Bugis mulai dari pintu depan pagar sampai di dalam. Ya, kita usahakan itu supaya siswa terbiasa, meskipun di rumahnya mungkin orang tuanya penutur bahasa Indonesia, paling tidak di sekolah lah. Ya. mengenai harapan dan saran Ibu kepada mahasiswa atau terhadap institusi kampus sebagai pencetak guru bahasa daerah di masa yang akan datang. Iya, harapan saya terhadap dalam hal ini STKIP ya, masih STKIP, masih sudah universitas atau masih sekolah tinggi? Ya, harapan saya terhadap STKIP, STAI ya, STAI Al Ghazali. Yang pertama, mahasiswa janganlah merasa malu menjadi penutur bahasa Bugis. Ya, usahakan setiap mahasiswa juga mampu menggunakan bahasa Bugis. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di dalam sekolah tinggi ini ada mata kuliah seperti ini, saya menyarankan supaya dalam perkuliahan seyogianya setiap mahasiswa mampu menggunakan menulis dan menggunakan ejaan bahasa lontara. Ya. Kemudian yang ketiga, semoga sebentar jika ini dilakukan, maka akan mencetak sarjana-sarjana pendidikan guru yang mampu menggunakan, menulis, membaca huruf lontara. Ya, sukses untuk STAI Al Ghazali. Terima kasih atas saran dan harapan Ibu. Itulah tadi wawancara singkat mengenai pembelajaran mengulang di SD MI. Saya Nurfadila pamit undur diri.